Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, innal hamdanillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini. Salat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda agung Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang seperti saat ini. Di sini perkenalkan saya Brilian Nadif Praetno untuk menyampaikan tausiah secara singkat mengenai tentang sabar dan juga tentang ikhlas. Sabar dan juga bersyukur, mohon maaf saya ralat. Sabar adalah menerima apa adanya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa syukur. Kita bisa menerapkan antara sabar dan syukur itu dengan sinkron. Dan juga sabar sendiri adalah perilaku yang sangat mulia yang dimana baginda Nabi Muhammad SAW adalah salah satu nabi yang memiliki rasa sabar yang sangat amat luas, dan itu juga adalah yang menjadi contoh kita bagi umat muslim di zaman sekarang yang ya mungkin bisa dikatakan zaman yang suram atau akhir zaman, yang dimana kita memang perlu untuk mendalami sosok baginda kita, yakni baginda agung Nabiullah Nabi Muhammad SAW sendiri, untuk menuntun kita sebagai umat muslim akhir zaman yang kita sendiri belum pernah menemui sosok Nabi Muhammad SAW, tapi untuk meringankan rasa penasaran kita terhadap Nabi Muhammad SAW, kita sendiri diajarkan untuk meniru sifat-sifat beliau, karena sifat-sifat beliau itu adalah rata-rata adalah sifat yang baik, yang dimana Nabi Muhammad sendiri itu adalah nabi akhir zaman yang diperuntukkan untuk kita sebagai umat akhir zaman. Adalah Nabi Muhammad adalah nabi yang memberikan contoh kepada umatnya. Walaupun Nabi Muhammad SAW telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hakikatnya kita tetap masih harus belajar mengenai siapa itu Nabi Muhammad, sosoknya bagaimana, dan juga kita harus meniru sifat-sifat beliau, yakni yang saya sebut tadi. Sebenarnya sifat-sifat beliau ini ada banyak, cuman mau mengambil dua saja, yakni ada sabar dan juga rasa syukurnya. Sabar sendiri, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, yang dimana kita sebagai umat muslim harus selalu bersabar, entah itu ada ujian apapun, entah itu ada masalah apapun yang telah datang kepada kita harus tetap bersabar. Karena saya pernah mendengarkan suatu kajian dari Ustadz, saya lupa siapa namanya, bahwasanya kalau kita bersabar itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan derajat kita. Contohnya kita di fase terbawah, yakni kita mau menuju ke lantai 2, kita harus melewati tangga terlebih dahulu. Contohnya kita di posisi tangga paling bawah, karena kita bersabar atas ujian yang Allah berikan tanpa kita mengeluh, tapi kita rasa syukur kita luas, dan juga kita bersabar atas cobaan yang Allah berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita lebih tinggi. Jadi ibaratnya tangga seperti ini, kita naik lagi, nanti ada ujian lagi, kita bersabar lagi, kita meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa, kita lapang dada, kita ikhlas, kita jalani, maka akan naik satu tingkat lagi. Begitu pula dengan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kalau kita berpikir secara logika sendiri, betapa banyak atau Allah telah memberikan kita rasa syukur, apakah kita sudah bersyukur pada hari ini atas nikmat yang Allah berikan? Kalau kita berpikir secara rasional dan juga secara logika, rasa syukur yang telah Allah berikan kepada kita ini tidak terhitung jumlahnya. Ibaratnya kita ini berdiri di atas pantai, sebelum ke pantai kan pasti ada pasir lautnya. Ibarat kita berhenti di pasir lautnya, kita melihat pasir laut yang sangat amat luas.
Ibarat itu rasa syukur kita ibarat awak dewe iki kerikil pasir laut itu kita hitung satu-satu, itu belum seberapa dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya yang telah Allah berikan kepada kita, kita sudah diberikan nikmat hidup, kita diberikan nikmat bangun tidur. Dari mungkin kita habis tidur kita bangun lagi, itu adalah nikmat. Kita masih bisa bernafas. Anda masih melihat video saya, ini adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nyawa kepada kita. Begitu pula kita masih diberi rezeki untuk kita bisa makan, kita diberi rezeki uang, kita bisa jajankan dan lain sebagainya. Jadi jikalau kita sebagai umat muslim mikirnya jane Allah kok ngene mento, ada tiga cobaan ngene mento, padahal banyak orang di luar sana yang lebih terpuruk daripada kita. Nah itu tadi, seumpama kita bersabar atas apa yang Allah berikan kepada kita, kita akan dinaikkan derajatnya. Maka itu tadi, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita sebagai umat muslim sendiri, kita harus melapangkan dada kita lah untuk kita bersabar, untuk kita menaruh rasa syukur. Karena baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah nabi yang sangat amat sabar dan juga sangat amat bersyukur. Contohnya, beliau ini bersabar contohnya menghadapi kaum-kaumnya, karena beliau menebarkan ajaran Islam itu tidak mudah, pasti ada rintangan dan tantangannya. Karena baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bersabar dan juga lapang dada memberikan contoh sifat-sifat yang baik, maka banyak umat-umat yang telah bergabung kepada Islam itu sendiri. Kita sebagai umat muslim itu tadi, kita harus memperbanyak rasa sabar kita dan juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak dipungkiri sendiri, yaitu tadi, kita sebagai umat manusia tidak bisa menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi ya seperti itulah, kalau ada cobaan kita harus bersabar. Bersabar bukan hanya untuk mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bersabar adalah ikhlas dan juga lapang dada, yang lapang dada atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mungkin saya tutup, bila taufiq wal hidayah, bila ada salah kata saya mohon maaf. Walafu minkum, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.